Salam jumpa sahabat Bawaslu, senang sekali saya Sevi Belang bisa berjumpa dengan sahabat Bawaslu di podcast Bincang Pemilu menuju demokrasi yang berwibawa di bumi lama holot. Berbicara tentang netralitas ASN menjelang pemilu itu selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Dan kita perlu tahu seperti apa netralitas ASN, apa sanksi yang akan diterima, dan bagaimana ASN bersikap netralitas. Sudah hadir di sini Pak Alwan Olariantobi, penggiat pemilu. Kita akan berbincang-bincang tentang netralitas ASN di pemilu tahun 2024. Salam jumpa Pak Alwan. Salam jumpa Bu Sevi. Sehat ya Pak Alwan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini perjalanan jauh nih sampai di Flores Timur ya. Berlibur ya sekaligus pulang ke kampung halaman ya Pak Alwan. Mudik ini. Oke. Baik, kita kembali ke topik soal netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 ya. Selalu digaungkan, disuarakan. Bahkan ini menjadi topik pembicaraan di warung kopi, di perbincangan-perbincangan di rumah, di teras rumah. Kapan saja orang bertemu, orang berbicara ASN harus netral dan lain sebagainya. Bahkan kepala daerah, pemimpin daerah pun juga sudah mulai menggaungkan atau menyuarakan itu ketika ada upacara atau ada apel begitu, harus menyampaikan kepada ASN untuk menjaga netralitas di pemilu tahun 2024. Sebenarnya netralitas ASN ini, netralitas sendiri ini apa nih Pak Alwan, netralitas? Memang menarik ya kalau kemudian kita mendiskusikan netralitas ASN. Isu netralitas ini sesungguhnya adalah satu isu klasik yang hampir muncul di setiap rezim pemilu. Jadi kalau kita menghitung bahwa pasca reformasi pemilu 2024 itu sudah menjadi pemilu yang ke-6, nah bagi saya sesungguhnya isu netralitas bukan satu isu atau fenomena baru bagi penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu atau masyarakat atau birokrasi kita. Nah, netralitas ini kan kalau kemudian kita mendalami ya, bahwa mandat netralitas itu berlandaskan pada dua hal secara normatif ya. Landasan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang regulasinya KASN. Begitupun juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Nah itu mandatori secara normatif yang harus dijalankan oleh siapapun yang berlabel KASN. Nah, tapi karena sifatnya mandatori dan kita bekerja pada ruang politik, maka keberpihakan ya, lalu kemudian integritas, apa yang disebut dengan integritas, apa yang disebut dengan profesionalitas, saya kira ini perlu kemudian kita diskusikan lebih mendalam. Nah, walaupun misal klausul atau diksi frasa yang dipakai dalam Undang-Undang 7, Undang-Undang 5 itu selalu menegaskan bahwa netralitas itu berada pada dimensi integritas, loyalitas, ya, bebas dari intervensi politik, ya, profesional dan lain sebagainya. Tetapi fakta di lapangan menjelang pemilu, menjelang pilkada, ya, saya kira isu ini kemudian terus muncul. Nah, lalu itu hal mendasar sebenarnya. Itu hal mendasar yang menurut saya perlu dipahami bersama. Tetapi kita punya problem yang mendasar. Saya berharap mudah-mudahan di Flores Timur tidak terlalu mengalami satu signifikasi problem soal KASN misalnya. Sesungguhnya pada pemilu itu netralitas ASN tidak terlalu muncul menonjol ya. Isu netralitas ASN itu selalu menonjol ketika pilkada. Ya, karena ruang kepentingannya sangat erat. Ya, ruang kepentingan sangat erat. Kalaupun kemudian ada isu netralitas di pemilu, tidak terlalu berdampak pada KASN di level daerah-daerah. Yang ada hanya pada KASN di level nasional. Misalnya. Tetapi di pilkada itu KASN sesungguhnya punya kedekatan yang sangat erat, maka dia perlu melakukan satu kerja politik yang sesungguhnya itu juga akan mengamankan jabatan dia, kira-kira begitu. Nah itu yang kemudian saya sebut bahwa isu netralitas ASN perlu kemudian dikelompokkan pada dua hal. Kita mengelompokkan pada netralitas ASN di pemilu dan netralitas ASN dalam pilkada, karena dua rezim pemilu ini berbeda dimensi
intervensi, netralitas itu dimensinya sangat berbeda. Saya yakin betul kalau dalam konteks pemilu, ASN cenderung tidak kemudian memberikan sikap politik yang terlalu mencolok. Tetapi ketika pilkada, saya yakin ASN pasti akan memberikan sikap politik yang secara terang benderang untuk mendukung si A, si B, dan si C. Lalu apa pertanyaan dia harus memberikan sikap politik? Nah ini menariknya begini Bu Sevi. Saya menganalogikan bahwa KSN ini seperti dia mendayung di dua selah karang, kira-kira begitu. Satu sisi dia harus menjaga karang ini tidak boleh rusak, di sisi yang lain dia harus menjaga perahu ini tidak boleh bocor. Di satu sisi dia punya hak politik sebagai individu, sebagai ASN. Di sisi lain dia harus menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara melakukan pelayanan terhadap pemerintah. Nah itu, jadi dia harus menjaga sisi itu. Nah itu yang menarik sehingga kita nanti mungkin ya, saya mengatakan bahwa netralitas ASN pun juga terdikotomi dalam dua hal. Netral secara kelembagaan atau dia netral secara individu. Sederhana, misal dia seorang kepala dinas. Oke, secara kelembagaan dia netral, tapi secara individu belum tentu dia netral. Atau terbalik misal, secara kelembagaan dia tidak netral, tapi secara individu dia netral. Jadi, nah itu kan dalam konsep teori birokrasi kan panjang ya. Kita tidak mungkin kemudian mendiskusikan teori birokrasi dalam podcast ini karena bisa 10 SKS itu. Jadi saya hanya mengkategorikan itu. Netralitas itu juga pada dua bagian tadi itu. Netralitas secara personal atau netralitas secara birokrasi, secara kelembagaan. Saya sebagai seorang kepala dinas misal netral secara individu, tetapi secara kelembagaan belum tentu. Saya bisa saja memobilisasi birokrasi saya di kelembagaan untuk mendukung si A, tetapi sikap dan perilaku politik saya secara individu saya netral, atau bisa saja terbalik. Nah itu hal-hal yang itu kira-kira bisa yang mana kira-kira yang cenderung yang netralitas secara birokrasi atau netralitas secara personal. Kalau yang ditemukan oleh Bawaslu di Flores Timur, apakah terang-terangannya secara personal atau secara ini mendominasi secara kelembagaan? Ya memang netralitas ASN tadi di pemilu hampir tidak terlalu banyak. Di pilkada yang banyak. Data Bawaslu Republik Indonesia secara nasional saja dia 2000 pilkada 2018, pilkada 2020 yang paling terakhir di zaman Covid, itu menemukan sekitar 1.536 dugaan netralitas ASN. 53 diantaranya direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, sisanya dianggap tidak memenuhi syarat. Tetapi motif dan modusnya berbeda. Dalam pendekatan normatif, netral itu tidak disebut secara individu ataupun secara kelembagaan. Mau dia tidak netral secara kelembagaan, dia tidak netral secara individu, itu pun juga sudah dikatakan bahwa dia tidak netral. Sederhana begini misal Bu, ada seorang kepala dinas olahraga misal sederhana, ada seorang kepala dinas olahraga, dia diundang oleh satu bakal calon misal membuka pekan olahraga. Dia hadir di situ kapasitas sebagai kepala dinas. Tetapi aktivitasnya adalah aktivitas politik karena dia diundang oleh seorang yang sudah dianggap bahwa dia adalah calon. Nah ini kan kita sulit mendefinisikan bahwa kehadiran itu sebagai kapasitas kepala dinas olahraga membuka pekan olahraga, tetapi publik akan melihat bahwa afiliasi politik dia ke sana karena dia hadir di tempat itu. Nah itu yang tadi mendayung di dua selah karang tadi itu. Dia menjaga komitmen dia sebagai pelayan publik, pelayan negara. Di sisi lain dia juga harus memberikan sikap politik dia. Nah itu, maka saya terkadang itu Bu Sevi, saya mengatakan bahwa baiknya hak politik ASN itu dicabut seperti TNI Polri, supaya dia tidak pusing lagi dengan tarik menarik soal politik. Biarkanlah dia bebas seperti TNI Polri, cukup melakukan pelayanan, cukup memberikan keamanan, biarkan KSN ini juga menjalankan pelayanan terhadap pemerintah ya, supaya dia tidak dipusingkan lagi dengan soal sikap politik tadi. Cabut saja hak politiknya. Itu dari usulannya kalau bisa dicabut saja usulannya, gitu ya. Oke. Berarti kita bicara soal netralitas tadi, ada soal netralitas secara individu dan soal netralitas secara kelembagaan. Oke. Sederhananya saja, berarti netralitas itu tidak berpihak, artinya tidak berpihak kepada si A, si B ataupun
pada warna apapun begitu ya. Berarti itu netralitas. Kita sederhanakan saja dulu dari dua yang tadi. Atau Betul. bagaimana? Oke. Ya memang inilah netralitas ini kan sebenarnya soal etika ya. Lalu kalau etika itu tidak bisa kita ukur secara normatif. Oke. Nah, problemnya adalah netralitas ini deliknya adalah delik pidana kan, sampai pada urusan harus dipecat dan lain sebagainya. Tetapi faktanya sesungguhnya netralitas ASN saya kira sampai hari ini misal di Flores Timur saja, saya kira tidak ada problem netralitas sampai pada ingkrah putusannya ya. Karena pada akhirnya misal Bawaslu juga tidak punya banyak kewenangan untuk memberhentikan seorang KSN apabila dia terbukti melakukan tidak netral. Karena kewenangan memberhentikan itu kan di Komisi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu dilanjutkan atau tidak itu bukan kewenangan Bawaslu, itu kewenangan KSN. Jadi saya meyakini bahwa narasi yang dibangun di podcast ini melalui Bawaslu Flores Timur, saya kira ini ruang untuk melakukan edukasi saja. Edukasi kepada siapapun yang berlabel ASN bahwa bekerjalah sesuai dengan sumpah janji yang sudah diatur dalam regulasi menjalankan mandatori sebagai KSN. Soal netralitas ya ini agak sulit karena dia bekerja pada dua hal yang berbeda juga. Misal begini Kakak Sevi misal ASN ini dia tidak dipilih oleh rakyat seperti bupati dan wali kota misal. ASN ini kan direkrut. Dia bekerja melayani DPR, melayani pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Yang tentu punya tanggung jawab. DPR, bupati dan wali kota punya konstituen yang dia harus tanggung jawab. KSN punya tanggung jawab adalah atasan. Nah, jadi semua punya problem yang berbeda-beda. Saya kalau mau aman menjadi bupati, menjadi kepala dinas, jabatan harus naik, harus baik-baik dengan bupati. Ya, itu kan fakta. Saya kira di Flores Timur juga banyak fenomena seperti itu untuk seseorang kalau mau bertahan menjadi kepala dinas ya menjilat-jilatlah kepada bupati kan begitu kira-kira. Pengamanan secara kelembagaan ya untuk mendapatkan posisi dan juga aman secara kelembagaan dan individu. Oke. Dampak ya. Kita kalau melihat soal kita mengedukasi hari ini. Dampak ketika ASN ini tidak netral dalam proses pemilihan kepala daerah atau proses pemilu dan juga dampak terhadap demokrasi. Ini seperti apa nih sampai memang harus dijaga netralitas seorang ASN ini? Ya kalau soal dampak memang dampaknya sangat besar. Tujuan dari pemerintahnya soal pelayanan. Maka kalau kemudian seseorang birokrasi baik individu dan kelembagaan sudah tidak netral, maka kepentingan publik atau kepentingan rakyat kira-kira begitu. Saya ngomong kepentingan rakyat itu sudah kayak apa? Tapi kira-kira kepentingan rakyat itu sudah terdistorsi. Distorsinya kepentingan rakyat akibat dari ketidaknetralan itu kan berdampak pada kebijakan yang akan diambil. Misal sederhana, seorang kepala dinas atau seorang bupati sudah tidak netral, maka apapun yang dilakukan akan terdistorsi. Ya, saya menganalogikan kira-kira begini. Ada dua pasangan calon. Satu pasangan calon diizinkan untuk melakukan aktivitas sosialisasi atau kampanye di lapangan milik Pemda. Satu pasangan lagi tidak diperbolehkan karena efek dari ketidaknetralan tadi itu. Jadi kepentingan masyarakat sudah terdistorsi di situ. Lalu kemudian pelayanan akan jadi tidak optimal. Kita saja bisa mengatakan, "Oh, ini dia kemarin bukan pemilih saya, dia ini pendukungnya si A. Jangan kasih layanan ke dia." Itu bisa saja. Padahal dia tidak sadar bahwa ketika saya sudah terpilih, saya harus melayani seluruh masyarakat Flores Timur. Kira-kira begitu. Misal dia mengatakan, saya tandai dia kemarin tidak pilih saya, berarti besok saya terpilih, saya tidak akan memberikan layanan. Padahal kan bukan itu. Itu kompetisi pra pemilu. Pasca pra pemilu baik pun pra pilkada. Tapi pasca pemilu atau pasca pilkada, maka pelayanan publik kan harus optimal. Dia harus bertanggung jawab terhadap siapapun masyarakat di Flores Timur ini, mau memilih dia atau tidak memilih dia harus dilayani. Dendam politik gitu ya. Ya, tidak ada lagi tendensi politik, tidak ada lagi distorsi soal kepentingan tadi itu. Karena semua harus sudah clear, ya, karena sudah terpilih. Nah, itu salah satu problem kalau kemudian netralitas itu dampaknya sampai ke sana. Pelayanan publik tidak optimal,
kepentingan rakyat jadi terdistorsi, ya. Nah itu hal-hal yang menurut saya paling paling sering muncul ya. Apakah nanti kalau seandainya ketidaknetralitasan ini kemudian dampaknya adalah ketika kebijakan-kebijakan diambil juga bisa berpengaruh terhadap kelompok-kelompok tertentu saja yang diuntungkan, atau bisa saja ada kelompok yang dirugikan karena tadi ketidaknetralitasan itu. Itu salah satunya. Bu Sevi, kalau Bu Sevi mengikuti, ada satu pernyataan Mendagri itu menarik. Riset Kemendagri itu dia mengatakan bahwa hampir pegawai non pegawai ya, yang hari ini sudah disebut P3K itu, pegawai apa istilahnya itu, honorer ya, honorer. Hampir honorer di Pemda itu punya latar belakang satu, mantan tim pemenangan, kedua adalah keluarga. Itu fakta. Mau di Flores Timur juga saya kira banyak. Siapa loyalisnya pasangan calon itu, ketika dia terpilih dia akan direkrut menjadi honorer. Siapa keluarganya dia terpilih akan dipanggil. Itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah lain. Saya yakin di Flores Timur juga. Itu salah satu dampak dari soal netralitas. Itu satu hal. Yang kedua, jabatan ASN akan diisi oleh orang yang tidak kompeten. Saya yakin banyak ASN kita yang baik, banyak ASN kita yang berkompeten, pangkat, golongan, knowledge dan lain sebagainya juga akan baik. Tetapi kalau afiliasinya tidak ke pemenang, maka belum tentu juga akan dia bisa mengisi satu jabatan publik. Bisa saja akhirnya terisilah jabatan publik itu oleh orang yang tidak berkompeten tadi itu. Kira-kira begitu. Asal keberpihakan. Berarti perlu ada pencegahan begitu ya yang harus dilakukan oleh Bawaslu, atau bagaimana nih supaya netralitas ASN ini tetap terjaga? Maka apa yang dilakukan oleh Bawaslu Flores Timur ini adalah satu hal yang perlu diapresiasi, dan narasi ini terus dibangun kapan saja, di mana saja, melalui medsos, melalui upaya mitigasi dan pencegahan baik door to door atau secara langsung atau tidak langsung misal. Saya kira ini perlu diapresiasi karena satu-satunya harapan yang kita miliki adalah kehadiran Bawaslu untuk melakukan voter education, memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih pada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang kita sebut tadi itu. Maka Bawaslu perlu kemudian memperbanyak produksi konten-konten seperti ini untuk memberikan ruang edukasi terhadap masyarakat. Saya kira Flores Timur sudah berkembang secara pesat dalam konteks teknologi. Podcast ini saya kira juga akan bisa viral kalau kemudian tersistematis untuk dipublikasikan, ya, dijangkau oleh semua masyarakat untuk melihat, mendengar konten yang isinya positif. Nah ini harus dilakukan oleh Bawaslu baik online maupun offline, ya. Bawaslu punya kewenangan upaya pencegahan yang dilakukan, ya. Jadi upaya pencegahan itu ya model seperti inilah. Podcast itu bagian dari ruang pencegahan, mitigasi yang dilakukan sebelum terjadi. Jadi Bawaslu harus hadir sebelum kejadian. Saya kira itu. Tadi sebelum kita mulai podcast kita berbincang-bincang. ASN ini kan juga pemilih. Kita minum dulu boleh, Ibu, ya, biar tidak terlalu serius ya. Berat ya kok bicaranya. Terlalu berat. ASN ini kan juga pemilih gitu ya. Dia juga punya hak untuk memilih dan juga punya hak untuk mengetahui calon-calon yang akan dipilih. Ketika seorang ASN mengikuti kampanye begitu ya, menonton atau menyaksikan sebuah kampanye atau mendengarkan sosialisasi dari sekian banyak calon gitu, setiap pasangan, atau apakah itu perlu untuk dikatakan itu tidak menjaga netralitas atau tidak, ini supaya kita perlu tahu, jangan sampai kepikir oh ini ASN nih tiba-tiba kok bisa nonton kampanye, bisa menghadirkan, tapi dia juga butuh informasi untuk karena dia juga seorang pemilih. Itu bagaimana? Nah itu yang tadi saya sebut itu, bahwa ASN di satu sisi dia punya hak politik, dia berhak juga untuk mengetahui bahwa siapa calonnya. Di satu sisi dia sebagai ASN, nah itu problemnya tadi. Maka secara sederhana, misal ada seorang kepala dinas, dia datang mengikuti aktivitas kampanye, hadir sebagai peserta, bukan hadir. Tetapi selama dia menggunakan atribut PNS, saya kira juga akan keliru. Tetapi kalau dia menggunakan pakaian biasa seperti masyarakat pemilih, ya sah-sah saja, karena dia punya hak juga. Jadi ada norma, ada ruang yang juga perlu dijaga. Ya. Maka
eh, ketika dia hadir dengan kapasitas sebagai kepala dinas berbeda dengan dia hadir sebagai kapasitas sebagai masyarakat pemilih. Dia hadir sebagai masyarakat biasa, dia hadir sebagai ASN kan juga punya ruang yang berbeda kan. Nah, selama dia menggunakan atribut ASN kan melekat jabatan ini. Citra diri beliau ini kan sudah dikenal bahwa dia kepala dinas, dia PNS. Dia kan citra diri itu sudah melekat. Tetapi ketika dia menggunakan pakaian sipil, pakaian biasa, ya, saya kira tidak bermasalah. Nah maka yang tadi agar tidak galau, sesungguhnya dicabut saja hak politiknya. Karena paling berbahaya itu mobilisasi dan netralitas ASN itu bukan pada personalnya, tapi pada birokrasinya. Bukan soal personalnya. Saya secara kepala dinas belum tentu juga didengar oleh orang di Flores Timur. Tetapi birokrasi yang saya mobilisasi itu akan berpengaruh besar. Jadi Bu Sepi, yang berbahaya dalam netralitas dari sepanjang podcast ini sesungguhnya bukan personal ASN-nya, tetapi birokrasinya. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana kita nih? Karena dia punya kewenangan. Tanda tangan seorang kepala dinas, seorang sekda itu sangat sangat berpengaruh. Jadi itu kelembagaan, birokrasinya sangat berpengaruh. Bukan soal personalnya. Oke. Berat nih. Asalkan tidak mengikuti atau menyaksikan kampanye atributnya masyarakat biasa, terus tiba-tiba dapat kaos yang dilempar nih. Dapat kaos yang dilempar, disuruh pakai nih. Kalau dibalikin boleh, tapi kalau dipakai sudah keliru. Jadi tidak boleh dipakai ya. Kalau walaupun atribut biasa seperti masyarakat biasa, kemudian dapat bonus gitu ketika mengikuti itu, kemudian itu juga memang tidak boleh menggunakan atribut itu gitu. Ya memang kalau di Undang-Undang Pilkada itu kan saya lupa kalau tidak salah pasal 3. Seorang kan ASN atau masih menjabat harus mengundurkan diri. Ya, kan harus mengundurkan diri. Jadi memang dia tidak sedang menjabat, tetapi birokrasi dan kekuasaannya kan masih melekat. Ya, maka itulah yang tadi yang saya sebut bahwa yang berbahaya dari netralitas ASN, keberpihakan itu bukan soal individunya, tapi soal birokrasinya, soal kelembagaannya. Biasanya tadi kalau pucuknya sudah terkontaminasi. Kalau pucuknya sudah terkontaminasi, otomatis yang bawah-bawahnya diperintahkan secara birokrasi begitu ya. Secara kelembagaan pasti otomatis yang bagian bawah akan mengikuti. Betul. Gitu. Dan itu sangat berdampak. Kelembagaan negara ini kan hanya dua. Negara itu ada negara federal, ada negara kesatuan. Indonesia ini kan termasuk negara kesatuan. Negara kesatuan yang punya struktur negara. Kalau struktural itu horizontal dan vertikal, dia harus tunduk dan patuh, siap dan siap. Mau salah dan benar, kalau perintah atasan tetap siap. Nah itulah negara kesatuan dengan struktur birokrasi yang sangat struktural, baik horizontal dan vertikal. Dia harus menjalankan garis-garis koordinasi, ya. Maka perintah atas tetap harus diikuti oleh, apalagi kita di daerah, kebijakannya di pusat, tinggal harus mau relevan atau tidak sesuai dengan lokalitas kita, saya yakin harus tetap dijalankan. Baik, ini apa ya? Soal etika ya, soal etika seorang ASN atau bagi ASN untuk ketika terlibat ataupun terjun ke dalam situasi seperti ini, itu akan sangat berat untuk memisahkan ya tadi. Tapi bagaimana menurut pandangan Pak Alwan, bagaimana ASN ini kemudian haruskah dia kembali melihat kode etiknya sebagai ASN, sumpah janjinya kah, kemudian itu memperkuat ya di tahapan-tahapan pemilu seperti ini atau di menjelang pemilu seperti ini? Ya memang satu sisi kita mengatakan bahwa setiap orang yang punya jabatan diambil sumpah dan janjinya. Dan pertanyaan sederhananya, bagaimana mengukur integritas? Integritas ini kan hal yang absurd, sulit untuk kita ukur. Bagaimana ibu bisa mengetahui bahwa saya ini berpihak kepada si A dan si B? Ini kan hal yang absurd, tidak bisa diukur dengan kasat mata. Nah maka kembali kepada
individu tersebut. Maka saya juga mengatakan tidak semua ASN itu tidak baik. Banyak ASN yang baik menjaga profesinya, menjaga nilai-nilai yang sudah tercantum dalam regulasi dan sumpah janji mereka. Nah, tetapi yang menjadi persoalan dalam keberpihakan kita ini adalah saya agak agak pesimis ya. Agak pesimis untuk kita mengatakan bahwa netralitas ini akan hilang. Saya agak pesimis, netralitas itu agak hilang dan kita mengatakan netralitas ini bisa dicegah. Ya, optimisme itu bisa dibangun sebagai kelembagaan di Bawaslu. Saya kira terus optimis untuk melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan memberikan edukasi. Tetapi selama tidak ada kebijakan nasional yang efektif, tidak akan hilang. Kebijakan nasional itu apa, Bu Sevi? Tadi bisa dicabut hak politik ya. Yang kedua, pertanyaannya kenapa dia ASN itu harus selalu berpihak? Hanya dua. Satu, dia mempertahankan jabatannya agar tidak hilang. Ya kan? Kedua, dia harus tetap mempertaruhkan diri untuk tetap berada di situ. Soal kesejahteraan. Maka saya mengatakan bahwa kalau tidak dicabut hak politik KSN, naikin tukinnya, sejahterakan ASN. Karena ketidaknetralan dan keterlibatan itu ujung-ujungnya perut. Ya. Kesejahteraan. Soal kesejahteraan. Maka kebijakan kesejahteraan itu berpengaruh kepada sikap dan perilaku politik. Kebijakan tidak mensejahterakan ASN akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku politik dia. Bisa saya tidak mau memilih dia lagi, atau bisa saja saya mempertahankan dia. Karena kebijakannya mensejahterakan, kebijakannya tidak mensejahterakan itu sangat berpengaruh. Maka tukinnya naik, mereka sudah sejahtera, saya yakin mereka akan tidak mengatakan tidak netral, pasti akan menjalankan secara baik. Kalau seandainya kesejahteraan itu tidak, asumsi. ya oke. Kalau ini seandainya juga nih, kalau seandainya kesejahteraan tidak, isi perut tidak terjawab dan lain-lain begitu, memungkinkan tidak ASN kemudian menjadi golput begitu ya? Ya bisa saja. Ya itu bisa saja. Karena kebijakan kesejahteraan itu berpengaruh kepada sikap dan perilaku politik. Sederhananya begini, misal bupati, contoh ya, saya tidak sebut bupati Flores Timur, contoh saja, bupati di Kabupaten A misal, selama menjabat 5 tahun tidak memberikan satu kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Masyarakat akan mengatakan saya tidak akan pilih dia lagi. Nah itu kebijakan mempengaruhi sikap dan perilaku politik. Hari ini dia pemilu kemarin dia boleh pilih dia. Si A ini bisa memilih calon ini. Tetapi pemilu besok, pilkada besok belum tentu dia dipilih. Selama kebijakannya tidak mensejahterakan. Selama dia tidak turun, selama dia tidak datang, mendengar aspirasinya juga. Saya yakin tidak akan terpilih. Jadi jangan mimpi kalau seorang bupati, seorang kepala daerah, seorang presiden atau siapapun yang menjabat di lembaga eksekutif dan legislatif, selama tidak memberikan satu kebijakan yang mensejahterakan, sikap dan perilaku politik masyarakat hari ini sudah cerdas, dia tidak akan pasti memilih. Saya kira itu. Asalkan jangan golput saja. Asalkan jangan golput. Oke. Pak Alwan, bagaimana Bawaslu menjalankan perannya untuk mengawasi ketidaknetralan ASN, atau bagaimana masyarakat mengadukan gitu? Oh, ini ada ASN yang tidak netral nih, kami melihatnya di sini, bagaimana prosesnya? Oke. Pengawasannya dulu. Ya, sebenarnya kita perlu mensupport kelembagaan Bawaslu-nya sebagai satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam setiap pemilu maupun pilkada. Nah, supporting itu harus juga diimbangi dengan kesadaran publik, kesadaran masyarakat kita untuk memberikan aduan, informasi awal dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi problem ini kira-kira Bu Sevi, memang kalau kemudian ada dugaan pelanggaran KSN, Bawaslu juga di ujung prosesnya panjang, ya, proses panjang mulai dari pelaporan dan lain sebagainya, itu di kajian di ruang Bawaslu-nya, memenuhi material dan formil dan lain sebagainya, pada akhirnya juga hanya direkomendasikan. Karena Bawaslu tidak punya berhak untuk memberhentikan seorang ASN.
Memberikan sanksi. hanya memberikan Rekomendasi rekomendasi saja. terhadap kelembagaan terkait, baik KSN, Badan Kehormatan Pegawai dan lain sebagainya, BKN itu, untuk memberhentikan itu. Nah, terkadang rekomendasi itu juga tidak dijalankan oleh lembaga tersebut. Oke. Maka sulit, atau saya mengatakan bahwa agak sulit kemudian kita sampai pada satu putusan yang ingkrah terhadap satu dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sulit sekali karena punya prosedur normatif yang agak berlebihan. Berbeda hal kemudian Bawaslu yang mempunyai kewenangan secara utuh untuk memberhenti, tapi kan bukan ranahnya. Nah, maka satu-satunya upaya yang dilakukan sebagai ruang mitigasi ya tentu bekerja sama dengan kelembagaan kepegawaian, kelembagaan pegawaian, misal jabatannya tidak dinaikkan atau kemudian apapun lah itu nanti bisa saja diatur punishment-nya ya, punishment-nya. Tetapi yang bukan berarti problem yang sangat berlika-liku tadi itu yang bermuara hanya rekomendasi lalu kita pesimis, ya sudahlah. Saya kira Bawaslu terus kemudian menyuarakan, memberikan upaya edukasi ya, mitigasi dan pencegahannya terus dibangun. Karena saya kadang-kadang bercanda itu Bu Sevi, saya bilang masyarakat Indonesia ini, terutama di masyarakat Flores Timur ini, perintah Tuhan saja kadang-kadang kita langgar, apalagi hanya himbauan Bawaslu jaga netralitas, itu paling hanya orang baca habis itu lupa. Ini kadang-kadang perintah Tuhan dalam kitab suci saja kadang-kadang orang langgar ini, apalagi hanya himbauan untuk menjaga netralitas. Jaga netralitas, itu kan hanya himbauan, spanduk ditempel, bikin flyer. Tetapi itu bukan menjadi ruang untuk kita membangun ruang pesimisme ya, tetapi terus bangun optimisme bahwa semakin masif narasi yang dibangun untuk melakukan pencegahan soal ASN netralitas, saya kira masyarakat kita juga akan tersadari. Setidaknya mungkin generasi sekarang tidak terselamatkan, tapi generasi selanjutnya bisa saja harus terselamatkan dari doktrin birokrasi kita yang tidak baik ini. Tapi pada dasarnya bahwa memang hanya sekedar mengawasi, melaporkan dan gitu ya, kalau memang ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh ASN. Ya, kalau dalam problem atau dugaan ASN, Bawaslu harus memberikan rekomendasi. Tapi dalam problem yang lain, Bawaslu punya hak untuk memberikan putusan yang ingkrah. Tapi dalam ASN dia harus merekomendasikan. Bawaslu tidak bisa memecat seseorang. Tetapi bisa saja Bawaslu punya kewenangan besar juga untuk mengawal rekomendasi ini sampai pada putusan yang ingkrah. Bisa saja. Baik, berarti sebenarnya kuat sebenarnya ya kuat untuk memberikan sanksi itu ya. Punya taring tapi nggak menggigit. Baik, kita sepertinya sudah sampai di penghujung podcast kita yang pertama ini ya. Soal netralitas ini. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Alwan untuk ASN, untuk masyarakat kita soal menjaga netralitas di pemilu 2024? Ya memang ASN bekerja pada dua hal ya. Satu sisi dia melakukan pelayanan terhadap pemerintah, di sisi lain dia juga masih punya hak politik ya. Maka yang perlu dibangun adalah mentradisikan birokrasi kita yang baik. Ya. Secara personal saya yakin individu ASN kita baik. Tetapi ketika dia masuk dalam satu sistem birokrasi yang tidak baik, maka dia akan ikut menjadi tidak baik. Maka yang perlu dibenahi adalah membersihkan dan merapikan sistem birokrasi kita. Sehingga siapapun orangnya yang masuk, selama sistem dan birokrasi sudah baik, akan baik pula jalannya. Itu satu hal. Yang kedua adalah pemilu itu kan ruang orang berkelahi yang dilindungi oleh konstitusi ya. Siapapun yang bertengkar, merebut kekuasaan selama masih dalam koridor konstitusi, maka itu boleh-boleh saja. Maka kehadiran Bawaslu sebagai ruang untuk mencegah, memastikan pemilu itu baik ya, berintegritas, saya kira secara kelembagaan perlu disupport ya, perlu diperkuat, secara struktural kelembagaannya juga memperkuat diri. Publik pun juga perlu aware
perlu terbuka terhadap Bawaslu. Mudah-mudahan masyarakat Flores Timur sudah tahu kantor Bawaslunya di mana, ya, sudah tahu bagaimana dia harus mengadu dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu Sepi. Oke, terima kasih Pak Alwan Olariantobi yang sudah berbicara tentang netralitas ASN di pemilu 2024. Ya, sahabat Bawaslu, netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN. Netralitas sendiri diartikan tidak berpihak, yakni tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas aparatur sipil negara ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintah. Saya Sevi Belang, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Pemilu Menuju Demokrasi yang berwibawa di bumi Lama Holot. Sampai jumpa lagi di perbincangan podcast kita yang lain.